Pertama Al-Fatihah buka. Sadari kebinatangan. Nomor satu yang harus diberesin siapa? Diri kita sendiri. Keluarga dulu, Bu. Iya, diri udah pasti. Makanya yang ketiga Ali Imron. Ibu rajin ngaji, di rumah nggak beres. Jangan, Bu. Nisa itu bener namanya wanita, tetapi itu nanti ada pemaknaan menggunakan pemikiran yang mendalam. Makanya nomor 5-nya nanti Al-Maidah. Datanglah hidangan langit. Makanya nanti masuk ke Al-An'am, Al-Raf ayat 7-nya nanti naik ke langit, Anfal nanti ada peperangan, Taubah peperangan, masuk ke Yunus. Baru ke Hud. Baru ke Yusuf. Betul nggak? Baru Al-Hijr di situ, baru Ibrahim. Arad dulu ketang 13, ada guntur dulu. Benar nggak nih? Nah ini kalau dihatamin mulu, tapi kita nggak mengambil maknanya, ya udah nggak jadi apa-apa gitu loh, Bu, maksud saya. Malam 10 yang disebut tadi, gelap gulita yang paling gelap. Karena kenapa? Orang yang paling gelap adalah orang yang merasa dirinya benar, titik, udah. Ibu, jangan asal ngomong, Rabbana, gitu. Tapi nggak ngerti. Allahumma, tapi nggak ngerti. Ya, boleh lah ya. Tapi maksud saya, yuk sekarang kita bukan hanya mengucapkan, bukan hanya baca, tapi kita mulai telaah, ini apa sih maksudnya? Anas nomor 1, Malik dulu, Ilah dulu, Rob dulu. Rob dulu. Baru Malik, baru Ilah. Makanya nanti Rob itu penting banget. Ad, itu analogi bangunan tinggi, itu artinya ego kita yang menjulang tinggi. Fir'aun itu nama orang atau gelar? Mus-mus gitu. Namanya tuh Ramses. Mus-mus, benar. Ya boleh lah. Nah, sekarang saya tanya, kalau gelar berarti lebih ke identitasnya atau ke sifatnya? Sifatnya. Sifat. Saat dia merasa lebih baik dari orang lain menjadi Tuhan, Fir'aun banget nggak? Banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan belum? Oh belum ya. Oh gitu. Oh sahur ya. Hari ini puasa ya? Oh iya oke. Yang nggak puasa kayak puasa ya lemes gini ya. Oke, pertama-tama selamat ulang tahun untuk Sahibul Bait. Hari ini ya Bu ya? Hari ini ulang tahun ya? Iya. Hari ini? Iya. Berarti Ibu Gemini ya berarti ya? Iya dong. Gemini itu terbaik memang Bu. Udah. Ya, soalnya saya juga Gemini Bu ya. Oke, ibu-ibu sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai dan rileks, kita ber-Al-Fatihah sebentar untuk membuka hati kita, untuk mengawali kajian kita di pagi hari ini. Santai dan rileks, hening, pikiran yang loncat depan belakang, mari kita menjeda sesaat, ala hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal hasanata wa ma hiya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Saya selalu mau mengawali dulu begini ya, ibu-ibu, mau tadi dipanggil ustadz lah apa, tapi saya datang ke sini pertama nggak mau ceramah. Yang kedua bukan mau tausiah. Kenapa? Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah tuh nggak berubah aja udah. Ya, bener nggak? Iya, diceramahin mulu gitu-gitu aja. Mending kita bukan denger ceramah tapi mikir bareng. Ya, karena kalau ceramah itu jarang mikir biasanya Bu. Datang, dengar, tapi ininya nggak dipakai gitu. Makanya bulan depan lupa lagi gitu. Ya, nah, ya jadi hari ini kita belajar bersama. Yang namanya belajar bersama adalah saling menggunakan segala bentuk yang namanya yang paling dipentingkan dalam belajar adalah dialog gitu. Makanya perlu ada nanti tanya jawab gitu intinya. Ya.
Saya dikasih PR hari ini untuk mengupas tentang surat Al-Fajr. Ya, tentang tadi udah dibaca di mukadimahnya tentang surat Al-Fajr gitu. Nah, sebelum kita masuk ke surat Al-Fajr, ada beberapa poin dulu yang ingin saya garis bawahi, ibu-ibu. Ibu-ibu kita tahu bahwa Quran itu petunjuk, betul? Betul? Pertanyaan saya, kalau Quran petunjuk, cukup nggak hanya dibunyiin dan dihatamkan? Enggak, harus diamalkan. Hah? Cukup nggak cuman bunyi, hatam, bunyi, cukup nggak? Enggak dong, betul? Sehingga kalau sekarang kita membunyikan, menghatamkan tapi nggak ngerti isinya, bisa mengamalkan nggak? Nah, jadi nomor satu, jangan merasa cukup ketika kita udah sering hatam Quran, baca Quran, ngerasa jadi solehah, itu belum. Ya, kenapa? Karena konteks di mana perilaku kita yang berubah, itulah yang akan menjadi bukti bahwa kita adalah membaca atau kita adalah mengamalkan Quran. Makanya tadi di awal Ibu bilang bahwa apabila Quran dibacakan, dengarkanlah baik-baik agar mendapatkan ya ibu-ibu dengerin Quran terus nggak ngerti isinya dapat rahmat nggak? Enggak lah. Tiba-tiba shadaqallahul azim. Nanti ditanya isinya apa? Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, masyarakat kita tuh kadang-kadang gitu, Bu. Jadi banyak bunyi, tadarusan, hatam, hafiz bahkan, tapi isinya nggak ngerti gitu. Nggak tahu isinya. Betul nggak? Setuju? Nah, jadi saya mau menawarkan dulu, Ibu mau tahu-tahu aja atau mau mendalam untuk memahami yang mana? Ibu pengajian udah berapa lama ini? Kalau ini baru 3 tahun. Oh, ini baru 3 tahun. Setiapnya udah ada 10 tahun. Oh, udah 10. Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya masih muda-muda ya. Heeh. Masih angkatan-angkatan milenial lah ya. Heeh, milenial akhir banget gitu. Oke, satu ya. Jadi saya mau mendisklaimer dulu. Hari ini kita akan bicara tentang esensi. Judulnya itu mentafsirkan. Tapi saya pengen mengganti dulu, kita bukan mau mentafsirkan, tapi mau mentadaburi. Apa Bu? Apa bedanya tafsir dan tadabur? Tafsir artinya bagaimana itu. Kalau tafsir itu ahli yang harus melakukan. Nah, tapi kalau kita, ya bukan sekelas Quraisy Shihab lah. Bukan sekelas ahli tafsir, betul? Tapi kita mentadaburi, maka di surat 38 ayat 29, Quran itu ditadaburi, mari kita ambil apa yang baik untuk pelajaran. Bukan menafsirkan, tapi mengambil hikmah. Setuju? Oke? Oke, itu yang kedua. Jadi, kita hari ini bukan mentafsirkan, tapi mentadaburi. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa perspektif. Yang ketiga ya, ini pemanasan dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Supaya nanti pas masuk Al-Fajrnya, dan nggak mungkin bahas Al-Fajr satu pertemuan, nggak mungkin Bu. Kan 30 ayat, masa mau dibahas 1 jam setengah nggak mungkin gitu. Iya, tadi kan yang dibacainnya 12 ayat, tapi kan Al-Fajr 30 isinya. Ya, oke. Yang ketiga, yang akan kita bahas adalah bagaimana mentadaburi bukan hanya dari pemaknaan-pemaknaan kata secara syar'i, tapi secara esensi atau yang disebut dengan yang namanya, yang konteksnya saya akan membahas dalam wilayah yang namanya pemahaman mendalam gitu. Jadi nanti kita akan bicara dalam wilayah kesadaran. Karena Quran itu ada 2 Bu, ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ada kemasan, ada isi. Nah, hari ini kita akan membahas isinya. Oke? Oke? Makanya di Quran di dalamnya penuh dengan kalau perumpamaan berarti artinya apa, Bu? Diumpamakan metafora. Orang yang bisa mengerti perumpamaan adalah orang yang menggunakan akal. Jadi kalau ibu-ibu baca ayat di Quran ada pohon, itu belum tentu pohon yang bentuknya begitu, belum tentu. Sapi betina bukan urusan sapi yang perempuan, belum tentu gitu. Paham ya? Karena di balik semuanya ada pemaknaan mendalam yang disebut contoh, surga. Surga itu perumpamaan Bu, jangan salah. Jadi surga itu nggak bicara tempat, nggak bicara nanti, tetapi bicara tentang perumpamaan konteks level jiwa kita gitu. Oke? Diem gini ibu-ibu oke nggak ini? Oke, ya sip ya. Pokoknya saya mau ngecek ibu-ibu merhatiin atau enggak gitu ya. Saya bakal banyak nanya. Sip ya? Kita akan melihat dari 2, mana kemasan, mana isinya.
Oke, kita mulai. Bismillah ya. Di surat Al-Fajr 1, Allah membuka dengan kosmologis, Allah membuka dengan situasi. Makanya tadi dibacakan di awal, wal fajr, demi Oke, sekarang saya tanya dulu. Ibu-ibu kalau dengar kata fajar, ting yang kepikiran apa? Pagi, hari. Subuh, pagi, dan lain-lain, betul nggak? Nah, di surat 41 ayat 53, ada kalimat keren di dalam Al-Quran yang isinya kira-kira begini, Bu. Sanurihim ayatina. Jadi, akan aku singkapkan, akan aku berikan pemahaman ayat-ayat Quran, Al-Anfaq dan Al-Anfus, di luar dan di dalam. Di mana, Bu? Di luar dan di dalam. Di surat 29 ayat 49 juga ada kalimat bal huwa ayatum bayina fi suduril ladzina utul ilm. Quran yang sejati itu adalah Quran yang ada di dalam diri kita. Di mana? Di mana? Berarti masing-masing kita sebenarnya udah ada Quran di dalam belum? Hah? Ini gak seragam jawabannya. Udah ada atau belum? Udah. Maka petunjuk sejati itu di luar atau di dalam? Sip. Berarti kalau Quran yang kita baca ini, pertama ada ayat di luarnya, tapi juga pasti ada ayat di makanya ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Sampai sini oke? Oke? Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu berarti kalau baca Quran, itu nomor satu yang harus dipikirkan siapa? Wah, Allah. Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu baca Quran nih. Saat ibu baca Quran, ini kira-kira yang harus jadi perhatian yang saya baca ini terhadap siapa? Allah. Ibu baca Quran buat siapa? Nah, berarti sekarang saya tanya, sebelum baca Quran dan setelah baca Quran harus ada perubahan nggak? Betul? Kira-kira selama ini gimana? Oh insya Allah, kan ini yang udah kejadian. Nah artinya subjek utama dalam membaca Quran bukan orang lain, tapi diri sendiri. Makanya di 17 ayat 14 disebut ikro kita baka. Bacalah kitabmu. Jadi begitu ibu-ibu baca Quran, nomor satu yang jadi pikiran, gue banget gitu. Contoh, saya kasih contoh. Nanti misalnya ibu datang ke satu ceramah, lagi membahas tentang gibah. Ustadznya ngomong, dilarang menggibah. Awas tiba-tiba kepikiran, si ibu itu banget. Gitu. Bener ya Bu ya? Tuh kata ibu bener. Gitu. Bu saya ngomong berdasarkan fakta dan penelitian nih, jadi insya Allah bener lah. Nah, begitu kita menganggap Quran itu di luar diri kita, berarti kita nggak punya korelasi sama Quran. Kalau nggak punya korelasi sama Quran, pasti nggak berubah aja udah. Ibu mau ngaji tiap hari, mau hataman tiap hari, mau one day one juice kayak terserah. Nggak akan hidupnya berubah karena kenapa? Tidak ada korelasi dengan apa yang dibaca gitu. Setuju? Jadi Quran tidak hanya dibaca tetapi dipahami. Nah sekarang masyarakat kita urusannya baca mulu kerjaannya. Hatam mulu. Ditanya ngerti enggak gitu. Oke? Jadi yang penting baca atau paham? Dua-duanya. Ibu kalau nggak suka aneh-aneh. Ibu nggak mungkin paham kalau nggak pernah baca. Nah, ini belum mulai udah puyeng gini, ini gimana nih? Ketinggian Pak Ustaz. Oh ketinggian ya? Iya, oke. Iya, pelan-pelan. Iya, ibu sih pertama pengen menafsirkan Al-Fajr lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Bu, kita perlu banyak ya. Oke ini. Oke. Oke, sip ya. Dah, satu. Demi Oke. Yuk kita maknai dua. Ada fajar di luar yang tadi ibu-ibu bilang. Mau subuh lah, selesai subuh lah, betul? Tetapi pemaknaan dalam perspektif tasawuf fajar di sini berarti kalau tadi ada ayat yang di luar, berarti ada ayat yang di dalam nggak kira-kira? Ada. Jadi ibu-ibu, ini keren banget nanti ya. Buka tutup Al-Fajr ini lagi mau bicara bahwa
Demi kesadaran yang bersinar di dalam dirimu. Itu nomor 1. Demi sesuatu kesadaran yang mulai menyala di dalam dirimu, maka ukuran seseorang bukan urusan terang di luar dirinya, tapi di dalam dirinya terang atau tidak gitu. Contoh, saya kasih contoh. Bu, ini lagi terang nggak di luar? Tapi ibu-ibu kalau lagi sedih, di dalam gelap pasti. Tuh, ini di luar terang nggak? Tapi ibu-ibu kalau lagi kesel sama menantunya, sama anaknya, tapi di dalamnya pasti jadi gelap. Oke sampai sini? Jadi suasana di luar seterang apapun, tapi kalau batinmu gelap, berarti belum masuk ke level yang namanya Al-Fajr. Al-Quran, iya benar, Quran mah benar sih. Oke nggak ini? Berarti ayat pertama mau mengajak kepada mari bangun dari kegelapan, supaya fajar yang di dalam diri kita menyingsing. Terang juga. Oke Bu? Indikator parameter yang fajarnya udah nyala, nomor 1. Jarang komplain, udah pasti aja. Ibu-ibu suka komplain nggak? Sering, wah bagus. Mending aku aja Bu, nggak apa-apa. Ibu-ibu suka ngomel-ngomel nggak? Ibu-ibu pandai memaafkan atau sulit memaafkan? Kalau lagi belajar Pandai memaafkan. Hah? harus pandai memaafkan. Enggak, ini mas saya nanya yang nggak harusnya sekarang. Susah. Dah ya. Jadi kalau pelit, gampang marah, gampang tersinggung, gampang bete, jauh dari fajar lah, udah. Jadi ibu-ibu mau duha ke tiap hari, tahajud ke tiap hari, tapi di sininya batinnya gelap, berarti belum menuju yang namanya fajar. Keren gak nih awalnya surat ini? Keren banget bahwa bangkitlah dari kegelapan batinmu menuju kepada pencerahan seperti fajar, bangkit sinar kesadaran yang ada di dalam diri kita gitu. Demi fajar. Berarti lagi ngomongin apa nih kira-kira tadi nomor 1? Iya fajar, benar tahu. Dari gelapnya batin menuju terangnya batin. Bahasa yang sering kita dengar di surat 5 ayat 16. Bu saya loncat-loncat ayat nggak apa-apa ya? Supaya nanti ada penguatnya di sini, penguatnya di sini, penguatnya di sini. Kita ini sebut sebagai ayat bil ayat gitu. Di surat 5 ayat 16 ada kata-kata zulmatin ilan nur. Dulu Ibu Kartini bilang dari gelap terbitlah. Nah, Bu Kartini itu lagi bilang ini sebenarnya. Bu maaf ya. Orang bodoh gelap nggak? Gelap. Jadi Bu maaf ya, jangan betah jadi orang bodoh. Karena bodoh tidak akan menambah pemahaman, pemahaman tidak akan merubah keputusan. Jadi ilmu perlu nggak Bu? Perlu nggak? Makanya kita sekarang lagi majelis taklim itu ada ilm. Ilm itu gitu. Oke? Ilm. Kan ta'lim. Ada ilmu. Majelis sekarang ibu datang ke majelis ilmu, ibu nggak ngerti apa yang isinya. Baca hatam, pulang bukan taklim namanya. Itu ngoceh bareng namanya. Soalnya tadi kata ibu ada arisan juga ya. Awas ketukar nih, kita bukan lagi arisan. Oh ada 2 wadah. Oke? Nah, jadi nomor 1, Al-Fajr artinya dari gelap menuju berarti ada transisi nggak? Ada perpindahan nggak? Maka ayat keduanya, demi malam yang 10, ayat ketiganya, demi yang ganjil dan yang genap, dan apabila malam apabila berlalu. Walaili iza yasar. Yuk kita bahas pelan-pelan. 1. Demi malam yang 10. 10 ini adalah sesuatu yang perfect, Bu. Tinggi nilainya. 10 itu nilai yang tinggi. Salah satu pemahaman konteks esensinya begitu. Ada juga banyak sekali lah, tapi ini kita yang mudah-mudah dulu boleh ya? Oke, supaya nanti kita dapat. Jadi, demi malam yang sangat gelap gulita, jadi ini disebut sebagai batin yang gelap atau batin yang sedang dalam keadaan tercemar oleh kotoran-kotoran hati gitu. Bu saya mau nanya Bu, maaf ya. Orang yang rajin sholat, hatinya pasti bersih nggak?
Enggak harus ya, bukan, enggak saya nanya. Enggak, saya enggak nah, ini kita ngomongin kenyataan. Orang yang rajin sholat, hatinya pasti bersih nggak? Belum tentu. Orang yang pakai kerudung, hatinya pasti bersih nggak? Orang yang gelarnya hajah, hatinya pasti bersih nggak? Belum tentu. Betul nggak? Jadi mau ritual, mau gelar, itu tidak menentukan apalagi identitas KTP Islam, nggak menentukan. Oke? Karena nanti penilaian Allah, nggak ada kata-kata yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada, Bu. Yang paling mulia adalah orang yang rajin pengajian. Nggak ada. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia adalah yang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang bergeser dari yang gelap menuju terang. Oke? Oke? Jadi kalau ibu sholat, puasa, umroh tapi nggak takwa, nah itu berarti baru ngerjain ritual. Belum sampai kepada tujuannya. Setuju? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Aduh, ini gawat. Iya, maksud saya, ibu sholat, tapi jangan sampai tidak takwa. Sholat kita membawa kepada pencerahan batin yang di dalam. Puasa kita membawa pencerahan batin yang di dalam. Makanya nanti akan ngomongin Ad, Samud, Fir'aun. Bentar lagi nanti ke situ. Ibu pernah dengar kata Fir'aun nggak? Oh, waktu ibu dengar Fir'aun apa kepikirannya? Ingat, kalau di Quran ada Fir'aun, berarti ada Fir'aun di sana dan ada Fir'aun di mana? Di sini. Iya. Ibu, di Quran ada ayat setan nggak? Berarti ada setan di mana? Di sana dan ada setan di gitu. Tanpa hitam. Iya. Oke? Ngomong-ngomong ibu udah pernah ketemu setan belum? Nah, suka nggak ngaku Iya. Ibu kalau mau ketemu setan gampang, caranya tinggal ngaca. Pasti ketemu setan. Kalau lagi marah-marah ngaca. Lagi julid ngaca. Lagi ngerumpi ngaca. Ya. Menurut Imam Harits al-Muhasibi, keren nih, beliau ngomong gini. Perilaku yang kamu malu lakukan di luar, maka cenderung membuat hatimu kotor. Ibu kalau ngomongin orang pakai mic di masjid, ngomongin orang lagi ngumpul, dipakai mic, dicerita-ceritain ke orang, malu nggak kira-kira? Nah, berarti itu nggak oke. Jadi nanti ibu kalau mau ngerjain sesuatu, ini kalau saya kerjain di umum malu nggak ya? Nah, gitu. Ini kalau kelihatan orang ngerjain ini malu nggak ya? Nah, menurut Imam Muhasibi, Al-Harits Al-Muhasibi, menurut Imam Ghazali juga, itu merupakan konteks di mana kita supaya punya batasan-batasan yang disebut perpindahan dari gelap menuju terang. Oke, Bu? Oke? Oke. Nah, berikutnya ya. Kita sesampainya aja nggak apa-apa ya? Oke. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang apa, Bu? Nah, ini bukan ngomongin ganjil genap Jalan Sudirman Jakarta, bukan. Bukan ngomongin nomor polisi mobil, bukan. Gini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah ini ada sering disebut dalam kalimat yang namanya Rob, betul? Makanya ada kata-kata ya Allah dan ya Rob, betul? Ada Allahumma, ada Robbana, betul? Apa bedanya? Bagus Ibu, saya juga mau nanya. Bagus itu jawaban bagus ya. Rob itu artinya mendidik. Apa Bu? Maka ada yang disebut tarbiyah. Tarbiyah itu pendidik. Berarti kita hidup lagi di rob sama Allah, lagi diapain kita? Mantap. Nah sekarang saya mau nanya. Ibu kalau lagi dapat rezeki bersyukur nggak? Ngomong apa? Begitu rezekinya uang dimaling, dicopet, bersyukur nggak? Langsung ngomong apa? Inali, berarti ibu belum Robul Alamin namanya, belum Fajar namanya. Jadi ikhlasnya belum ada. Nah, contoh. Tiba-tiba pulang dari sini, ibu dapat undian hadiah cash 10 juta. Seneng nggak?
Senang. Kok kayak nggak seneng mukanya? Udah Bu, pura-pura iya aja Bu, happy, benar? Nah, dapat, set 10 juta. Waktu dapat ngomong apa kira-kira? Ah, lagi perjalanan pulang dipepet sama maling, diambil 10 jutanya. Senengnya hilang nggak? Hilang. Jadi sedih nggak? Sedih. Ngomongnya beda nggak? Beda. Jadi apa nggak? Sekarang saya tanya, waktu yang dua hal tadi, waktu dapat sama waktu diambil, itu kira-kira yang rejeki yang mana? Sebenarnya yang diambil. Kok diem sih? Rezeki yang ada di kita itu. Kan waktu pertama diambil dikasih. Rezeki bukan? Rezeki. Waktu dicuri, dimaling, Bukan rezeki. diambil. Rezeki bukan? Bukan Rezeki. Nah, berarti ibu belum al-fajr kalau mikirnya gitu. Jadi waktu diambil kan nggak rezeki. Berarti belum mikirnya, belum memiliki kesadaran al-fajr. Bu, nih. Kenapa ayat ini ngomong genap dan ganjil? Genap adalah sesuatu yang kamu suka, ganjil adalah sesuatu yang ganjil yang kamu gak suka. Dua-duanya kasih sayang aku, kata Allah. Jadi sama ya. Sama. Maaf ya, orang begitu dapat rezeki, Allah sayang. Begitu nanti diambil, Allah menguji aku. Katakan saja. Lagi dapat musibah. Lagi dapat musibah, jadi nyalahin. Satu sisi waktu dikasih yang kita senang, kita memuji Allah. Waktu kedua kita nggak senang, kita sama Allah jadi berburuk sangka. Allah jahat sama aku, gitu. Nah itu belum al-fajr namanya. Tapi kalau kita bicara begini, Masya Allah belum rezeki aku, ya Allah Insya Allah kau ganti nanti dengan yang lain. Ya boleh-boleh aja sih Bu. Tidak bersyukur. Gini, Ibu bersyukur atau enggak, bukan Ibu ngomong apa, tapi di sini. Ibu mau ngomong apa mah terserah aja sih. Terlontar sendiri, kita lagi sendiri. Nah berarti kalau terlontar sendiri namanya kebiasaan. Doa enggak? Betul nggak? Kalau kebiasaan berarti belum al-fajr. Kalau kita minta kekuatan gitu ya Allah, tadi udah rezeki kok taunya hilang lagi nih. Itu minta kekuatan ya. Ya, itu namanya komplain yang terselubung sih. Pura-pura minta kekuatan padahal lagi komplain namanya. Ya ibu mau minta kekuatan kayak mau apa terserah. Yang penting sikap hatinya. Semua dua-dua alhamdulillah. Nah makanya baik yang genap maupun yang ganjil, semuanya adalah rahmatnya Allah. Oke enggak? Oke enggak ini? Jadi Bu, mending sehat, mending sakit. Gini, dengerin dulu, gini. Waktu kita sehat, itu lagi dirob nggak sama Allah? Iya. Waktu sakit, lagi dirob, ibu saya ngomong rob ngerti ya? Dididik. Bu maaf. Ibu punya anak, punya cucu. Kadang ibu kalau mau mendidik anak, suka agak ada marah-marah dikit nggak? Nah gitu. Tapi waktu marahnya, bukan benci, tapi esensinya adalah mendidik. Jadi Allah mendidik kita dengan kebaikan atau keburukan? Mantap, pintar. Udah pulang aja yuk, udah pintar. Jadi maksud saya gini, begitu ibu dapat kebaikan jangan terlalu gimana-gimana banget, jangan. Jangan euforia, B aja. Begitu ibu dapat keburukan juga jangan Allah menguji aku. Jangan. Tapi pelajaran apa yang akan aku dapatkan dari ujian ini? Ibu-ibu hidupnya ada ujian nggak? Banyak. Oke, kelihatan sih dari muka-mukanya ya. Sekarang saya tanya, itu waktu ibu-ibu ngerasa dapat ujian, ujiannya datang dari siapa? Nah, ini nggak al-fajr berarti kalau ngomong Allah. Dari diri sendiri. Ulang dulu. Ujian datang sama kita, Allah yang memberikan atau kita yang mengundang? Dari tangan kita sendiri. Nah, 42 ayat 30 Quran mengatakan, apa saja musibah yang terjadi pada dirimu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Oke? Oke nggak ini? Paham. Berarti waktu ibu dapat musibah, itu dikasih sama Allah atau ibu yang mengundang? Nah gitu. Tapi kita nggak sadar ya. Tapi nggak sadar. Maka sering nyalahin orang. Kamu sih gitu.
Nah kalau udah tipikal-tipikal, kamu sih, nah itu belum al-fajr namanya. Rasanya lain. Oke? Berarti kebaikan datang ke kita karena perilaku kita. Keburukan datang ke kita karena perilaku kita. Semuanya tergantung siapa? Maka Bu, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Balik lagi. Makanya harus introspeksi diri ya. Makanya sebelum ngapa-ngapain, diam dulu, mikir dulu. Jangan masalah kebiasaan, jangan. Ya, ibu-ibu perlu tahu nih ya, 98% keseharian kita itu urusannya kebiasaan, Bu. Iya, nggak pernah mikir baru kok. Maaf banget ya. Apalagi usia-usia di atas 60 tahun, udah aja. Serius. Kenapa? Karena usia di atas 40 tahun, programnya udah terjadi, maka yang diulang-ulang adalah program lama. Banyak orang pengen berubah hidupnya, tapi programnya pakai program lama terus. Nggak bisa. Oke? Jadi ibu punya niat mau merubah program nggak? Pengen sekali. Ibu-ibu maaf ya, saya mau ngomongin fakta nih. Di usia ibu-ibu ini akan sangat susah banget. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah menjalani hidup lebih dari 40-50 tahun. Semakin tua usia kita, semakin program lama itu mengancik di dalam diri kita gitu. Oke? Oke? Tapi mau berubah nggak? Gimana cara mau berubah? Banyak istighfar. Oh banyak istighfar, nggak berubah-berubah. Astagfirullah, gitu-gitu aja. Satu Bu, ibu-ibu kalau mau berubah, hal yang harus, saya kasih garis bawahi harus ya, nggak usah harus deh. Hal yang perlu ibu-ibu lakukan adalah jangan berhenti belajar. Jangan apa? Contoh. Ibu-ibu tipikal kalau diomongin sama anaknya, cucunya, atau siapa, begitu diomongin gini, mana nih? Dengar dulu, direnungkan, atau langsung udah gitu, yang mana? Mestinya. Komplain dulu atau dengar dulu, yang mana? Karena sekarang kita cucu Pak daripada kita. Nah kalau ibu banyakkan komplain, begitu dikasih tahu sama orang komplain dulu atau nggak mau dengar, ibu belum al-fajr namanya. Maaf ya, semakin tua usia biasanya semakin ngerasa paling benar. Betul. Saat ngerasa paling benar, itu udah pasti malam 10 yang disebut tadi, gelap gulita yang paling gelap. Karena kenapa? Orang yang paling gelap adalah orang yang merasa dirinya benar, titik udah. Oke? Aduh jadi diem-diem gini, ini oke nggak ini? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sampai sini oke Bu? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Nah, ulang. Al-fajr apa artinya Bu? Nah, mulai. Terangnya batin di dalam diri kita. Jadi al-fajr itu bukan hanya di sana tapi di sini. Ibu perhatiin deh, keren banget ya. Tahajud, subuh, duha, zuhur. Ini adalah momentum di mana gelap gulita, setengah terang, terang benderang. Jadi duha itu bukan niat rezeki, bukan Bu. Itu namanya transaksi. Ibu ada yang masih sholat tahajud, duha, pengen banyak rezeki nggak? Kalau iya, berarti belum fajar namanya. Masih transaksi. Dagang sama Tuhan namanya. Duha kenapa? Biar banyak rezeki. Tahajud kenapa? Biar proyeknya lancar. Jadi ngerjain sesuatu karena keuntungan diri sendiri. Gelap nggak kira-kira? Gelap banget. Nah masyarakat kita ini banyak dikasih virus urusannya pahala mulu sih Bu. Ngerjain ini pahalanya segini. Ngerjain ini pahalanya segini. Jadi pengen dapat pahala mulu nggak kira-kira? Jadi transaksional nggak kira-kira? Iya. Padahal yang Allah inginkan, udah ngikutin ridho saya aja lah gitu. Setuju? Oke nggak ini? Sip. Jadi fajar adalah batin kita yang mulai berarti meninggalkan gelapnya malam. Bu, dalam perspektif tasawuf, malam itu artinya kegelapan batin. Makanya di surat Al-Baqarah 115, timur dan barat milik Allah. Pernah dengar nggak? Timur dan barat itu bukan ngomongin geografis mana timur mana barat, bukan. Timur itu tempat terbitnya matahari, barat itu tempat tenggelamnya mata. Makanya timur artinya saat kita terang benderang. Barat artinya gelap. Oke? Oke?
Oke, lanjut. Demi yang genap dan yang ganjil, apa maksudnya Bu? Yang enak yang nggak enak. Genap itu sesuatu yang ibu suka. Iya. Ganjil itu sesuatu yang ibu tidak, maupun yang disukai atau tidak, dua-duanya adalah kasih sayang Allah. Allah lagi mendidik kita. Ngerob, pintar. Makanya ibu jangan asal ngomong Rabbana, Rabbana gitu. Tapi nggak ngerti. Allahumma, tapi nggak ngerti. Ya boleh lah ya. Tapi maksud saya, yuk sekarang kita bukan hanya mengucapkan, bukan hanya baca, tapi kita mulai telaah ini apa sih maksudnya gitu. Karena kan pengen berubah tadi, benar nggak? Bu, orang berubah tapi nggak mikir, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan banyak pengajian nggak ngajak mikir masalahnya. Didongengin mulu. Jadi pulang bawa dongeng, pemikiran yang nggak berubah, fajarnya nggak menyingsing kita kira-kira. Ibu sampai sini udah rada-rada mikir belum? Alhamdulillah. Ah, sukses berarti pengajian kita. Kalau tadi bener ya, aduh, mantap. Berarti ada introspeksi. Karena saat ibu-ibu memikirkan sesuatu, memorinya lagi jalan dan itu akan jauh lebih diingat. Makanya dialog seperti ini akan lebih dalam untuk masuk ke pemahaman kita karena kenapa? Kita lagi sama-sama menggunakan akal. Oke? Jadi genap apa Bu? Genap Yang kita suka. Ganjil? Hah? Jadi Allah akan ngasih yang kita suka atau yang kita nggak suka? Allah mantap, pintar. Itu kasih sayang Allah yang harus disyukuri. Waktu kita dapat sama waktu kecurian, mana yang disebut rezeki? Mantap. Waktu dapat dan waktu hilang, mana yang diuji? Mantap. Udah selesai Bu, ya cukup. Tidak enak. Nah, jadi mau yang datang enak atau yang nggak enak, dua-duanya adalah pendidikan. Itu disebut Robul Alamin. Nanti ibu ngerti kenapa di surat An-Nas nomor 1 langsung Rob dulu. Di An-Nas nomor 1 Malik dulu, Ilah dulu, Rob dulu. Rob dulu. Baru Malik, baru Ilah. Makanya nanti Rob itu penting banget. Perlu kita pahami. Oke? Oke? Dah. Nah, Allah bilang di ayat berikutnya sangat puitis dan so lovely, Bu. Beautiful, indah banget. Allah bilang gini. Demi malam apabila berlalu. Walaili iza yasr. Demi malam apabila berlalu. Kira-kira maksudnya apa, Bu? Ayo. Saya mau nanya, ibu mau suka, mau nggak suka, mau nerima, nggak menerima, hari ini pasti akan ada malamnya nggak? Oke. Ibu mau suka, mau nggak suka, mau nerima, nggak nerima, nanti malam akan ketemu pagi nggak? Bisa menolak nggak? Jadi Bu, Allah dengan sangat indah mau ngasih tahu bahwa segala sesuatu akan lewat juga akhirnya. Semuanya akan berlalu. Jadi ibu kalau lagi sedih nggak usah sedih-sedih amat. Kalau lagi senang nggak usah senang-senang amat. Sedih sementara, senang sementara. Oke nggak nih? Oke nggak? Jadi mau kegelapan, ntar juga lewat. Ibu lagi dapat nih kedudukan, harta. Jangan happy-happy banget. Nanti juga lewat. Copot. Jadi menteri. Ya nggak ada urusan sih sama menteri ya. Ya nggak apa-apa. Paham nggak ini? Oke? Jadi dalam hidup ini ada yang permanen nggak? Nggak ada Bu. Jadi ibu jangan nyari yang permanen, jangan nyari yang ideal. Kenapa? Ibu nyari yang ideal, ibu sama dengan nyari penyakit. Udah gitu aja. Setuju banget, Pak. Oke? Kan dulu sebelum akad nikah sama pasangan, dia adalah yang paling ideal. 3 tahun habis nikah nyesel. Baru ketahuan belangnya. Benar nggak? Jadi
ketika di surat 89 ayat 4 ini dibilang, walaili iza yasar, demi malam apabila berlalu, artinya apa? Semuanya akan berlalu. Ibu mau saya kasih doa nggak? Hah? Ibu kalau saya kasih doa, doanya diapain? Nah kalau cuma dibaca berarti belum al-fajr. Diamalkan. Bu, bawa doa ini kemana-mana. Doa pasti bahagia kapanpun dan dimanapun. Bisa. Musik, Mau? sekretaris. Mau? Doanya cuma 3 kata, Bu. Siap ya? Ibu pokoknya lagi sedih, bacain doa ini. Ya kalau terlatih 5 menit, 10 menit, sedihnya hilang aja. Oke? Nah, doanya gini, Bu. Siap. Entar juga lewat. Udah gitu aja, Bu. Apa, Bu? Nah, begitu ibu ketemu menantu nyebelin, entar juga lewat. Ya udah. Tapi benar doa. Bener nggak? Iya betul. Bu emang doa harus pakai bahasa Arab gitu? Iya. Enggak lah. Bisa juga. Bu, maaf ya saya mau nanya. Allah ngerti bahasa Indonesia nggak? Doa pakai bahasa Arab sama bahasa Indonesia mana yang lebih baik? Sih pinter. Yang penting adalah sikap hati. Apa doanya Bu tadi Bu? Entar juga pakai ini Bu. Tak selamanya mendung kelabu. Tak selamanya mendung kelabu. Benar. Kelihatan banget angkatannya gitu ya dari bahasanya. Oke Bu? Oke ya? Nah, ulang. Bu saya ulang-ulang gak apa-apa ya? Kalau nggak diulang-ulang lupa nanti. Mulai lagi. Demi fa, maksudnya apa? Terangnya batin, perpindahan dari gelap menuju cahaya. Jadi kalau ibu sekarang lagi, nih, hukum hidup Bu, gini nih. Nah, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Yang bahaya lagi di atas nolak yang di bawah nggak mau terima, itu yang bahaya. Makanya disebut kun fayakun. Kun fayakun tuh jadilah maka jadilah, bukan. Jadilah maka terjadi terus. Nah gitu. Makanya dinamis. Ibu-ibu maaf ya. Kalau lagi di atas berarti perlu siap-siap untuk ke bawah nggak? Kalau lagi di bawah siap-siap ke atas nggak? Jadi ibu kalau sekarang lagi happy, siap-siap sedih aja. Kalau lagi ibu lagi sedih, siap-siap happy. Karena pasti berubah. Ya. Tapi doanya apa tadi Bu? Pintar, mantap. Bagus. Ini boleh nggak? Emang gue ikilin gitu? Ya boleh-boleh aja sih. Ibu mau dimodif pakai apa terserah lah ya. Tapi maksud saya, poin saya adalah segala sesuatu akan seperti malam yang akan berlalu. Kalau kita bahas Al-Fajr gini jadi paham nggak? Sok tadi waktu dibacain doa nggak ngerti isinya. Betul nggak? Ini pencerahan terang beneran jadi ngerti. Iya dong. Sip ya? Demi fajar, malam 10, genap ganjil genap, apabila malam dah. 5. Hal fi zalika, di situ ada kata-kata, kosamul liz hijr, di situ ada kata-kata hijr, berakal. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Orang-orang yang apa? Jadi gini-ginian akan dimengerti bagi orang yang apa? Nah gitu. Kalau berakal dipakai apanya? Akalnya. Paham? Sekarang saya tanya Bu, ibu kalau misalnya dengerin nggak pakai akal, berubah nggak kira-kira? Karena ininya enggak, makanya Quran itu cerewet. Allah paling nggak suka sama orang-orang yang tidak mengakal. Iya, bagi orang lain berpikir, bagi orang berpikir. Ibu dari tadi mikir nggak? Nah, mau nanya maaf ya, maaf. Waktu ibu-ibu taman mikir nggak? Baca. Baca. Gitu nggak?
Tapi ininya nggak berfungsi. Dalam artian tidak ada sintesis yang namanya pemaha. Jadi 1-5 mau ngasih tahu satu. Perubahan akan hanya terjadi pada orang-orang yang mau menggunakan akal. Nah itu intinya. Jadi waktu ibu dapat rezeki bukan? Waktu ibu sakit rezeki bukan? Ah mantap. Begitu sakit, oh ini rezeki nih. Kayaknya disuruh diem nih, kemarin pecicilan mulu gitu masalahnya. Nggak mau diem gitu. Bu ada nggak orang yang lagi sakit, diem, termenung, dapat petunjuk, ada nggak? Nah, berarti sakit bisa membawa petunjuk nggak? Iya. Jadi nanti kapan-kapan kalau udah rada dalam sedikit, kita akan loncat Bu. Setelah kita masuk ke ilah dan maliknya Allah, sudah tidak ada dualitas dalam hidup kita. Semuanya hanyalah kenyataan. Titik udah. Karena dalam hidup nggak ada baik dan buruk, nggak ada benar dan salah, semuanya hanyalah kenyataan. Yang membuat baik dan buruk itu adalah diri kita. Contoh. Bu, ini botol baik atau buruk? Hah? Ini baik atau buruk? Kalau saya pakai timpuk orang nih, gitu. Berarti botol ini baik atau buruk? Loh, tadi baik, sekarang buruk, gimana? Jawabannya netral. Berarti tergantung siapa yang menggunakan. Oke? Sip ya? Berarti bukan masalah botolnya, bukan masalah handphonenya, bukan masalah teknologinya, bukan masalah segala sesuatunya, tergantung kita diri sendiri. Bu, kalau orang lagi gelap, kira-kira cenderung menggunakan botol ke arah kegelapan juga nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi ibu-ibu kalau lagi gelap, kalau bisa jangan ngomong, jangan ngambil keputusan, mending diam dulu. Jadi kalau lagi gelap, pasang pelang. Lagi gelap gitu Bu, jangan ngajak ngobrol. Gitu. Nah, habis gitu pakai doa. Ntar juga lewat. Oke Bu? Sip? Sip, dah. Jadi 5 ayat pertama lagi bicara tentang apa? Tentang perpindahan dari zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju kepada cahaya. Mantap. Dah. Nah, di 6-nya dikasih bumbu histori namanya. Oke? Alam taro kaifa fa'ala robuka bi'ad, kata Allah. Di sini kalimatnya begini. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum apa? Berarti ini lagi, ini lagi menceritakan sesuatu nggak? Berarti kaitan sama atas, mikir, ini kasusnya nih. Berarti contoh, mantap. Irama zatil imad, di mana penduduk Iram, di mana Iram itu waktu itu adalah ibu kotanya atau konteksnya adalah wilayah yang paling teknologinya tinggi kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, Bu. Yang mempunyai apa? Oke, sekarang saya tanya, ulang. Quran ini ayat yang di luar atau di dalam? Dua-duanya, kan di luar ada, di dalam juga ada. Berarti kalau ngomongin gedung dan bangunan, ada bangunannya, tapi juga ada bangunan di dalam berarti ada ad di luar, ada ad juga di dalam. Sampai sini oke? Jadi ini lagi ngomongin di luar atau di dalam? Dua-duanya. Tapi yang kita pelajari sekarang, apa makna kita untuk di dalam. Oke? Nah, lanjut dulu ya. Alati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi Ad itu bisa membangun segala sesuatu peradaban, bangunan-bangunan yang teknologinya belum pernah punya ada di tempat yang lain gitu kira-kira. Berarti hebat nggak? Hebat nggak? Hebat. Orang lain masih pakai surat-suratan, dia udah pakai email gitu misalnya.
Paham, Bu? Oke. Jadi satu ad, berikutnya. Wasamuda ladzina jabus sahro bilwad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi tadi ngomongin Ad, sekarang ngomongin Samud. Ini di Quran sering banget nih ngomongin Ad, Samud. Ad, Samud. Ulang. Ad dan Samud berarti ada di dalam diri kita nggak? Mantap. Top. Wa fir'auna zil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab pada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Apa maksudnya, Bu? Yuk kita telaah ya. Ini lagi ngomongin di luar atau di dalam? Dua-duanya. Tapi hari ini kita lagi bicara di, berarti ada di dalam diri ibu-ibu nggak? Samud? Ada. Fir'aun? Nah, jadi saya lagi ngobrol sama Fir'aun nggak nih? Iya dong. Karena mau Ad, mau Samud, mau Fir'aun ada di dalam diri kita. Ibu jangan tersinggung kalau disebut Fir'aun ya. Jangan. Nanti ngerti sebentar lagi. Bu, setan itu fisik atau sifat? Sifat. Yang bisa menjadi salah satu sifat setan yang paling setan banget apa, Bu? Ini setan ya, kelasnya udah bukan di sini tapi di sini banget, apa coba? Iya, sifat setan yang paling super setan, duper setan apa, Bu? Iya, bukan iblisnya, bukan. Sifatnya apa? Bukan. Menghasut, mempengaruhi. Paling top of the top, tinggi, paling tinggi sifat setan adalah sombong. Apa, Bu? Oh, saya mau nanya ya. Awas nih. Ini sombong tuh tipis, Bu. Saya tuh kalau ngasih nggak pernah cerita-cerita sih. Tapi ini cuma cerita sama kamu aja. Nah, tadi nggak pernah cerita-cerita. Ya, gitu. Jadi semakin sering pengajian, sombongnya semakin tipis biasanya. Nggak, maksudnya sombong sih, tapi nggak kelihatan gitu maksudnya. Iya. Pulang pengajian. Ngelihat orang yang nggak sesuai sama yang tadi dikaji, pengen ngasih tahu banget. Nah, hati-hati. Nanti dikit-dikit sekedar mengingatkan, nyebelin banget. Ngingetin orang mulu kerjaannya, nyeramahin orang. Ya, paham ya? Oke, yuk kita lihat. Satu, Bu. Ad itu analogi bangunan tinggi, itu artinya ego kita yang menjulang tinggi. Berarti ad bisa bikin bangunan cerdas nggak? Pinter nggak? Berarti saat kita dituhankan atau menuhankan kecerdasan, kepintaran kita, itu ad banget namanya. Paham? Jadi ad itu adalah simbol dari kesombongan, kecerdasan, ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih oke. Begitu ngelihat rumah tetangganya, alah rumahnya cuma 2 lantai. Nih bangunan gua nih 3 lantai. Nah tuh, itu ad banget namanya. Paham, Bu? Saya mau nanya ya, suka ada gitu-gitunya nggak sehari-hari? Nah, udah ngaku aja, Bu, lah nggak apa-apa. Jadi ibu kadang-kadang jadi kaum ad nggak? Iya. Berarti saat ibu lagi jadi kaum ad, aduh, al-fajar. Jadi ad sebentar nih. Jangan lama-lama, Bu. Oke? Oke? Nah, sekarang Samud. Samud itu bisa memahat. Berarti dia dengan pahatan-pahatan membentuk rupa, membentuk sebuah tampilan yang pokoknya super keren banget. Maaf ya. Ini yang disebut mencari validasi. Contoh. Ibu kalau ke undangan dandan nggak? Kira-kira ibu dandan gara-gara menghormati yang undang atau ibu pengen kelihatan keren, yang mana? Oh, mantap, bagus. Ya,
Terus udah dandan, bagus, begitu dapet di undangan, ada yang ngomong, "Ih kerudungnya jelek banget," sakit hati nggak? Nah, kalau sakit hati berarti samud banget. Paham ya? Karena samud, ini bahasa gampang sekarang yang bisa dipakai, terlalu banyak mencari validasi. Omongan, makasih Bu. Omongan orang tuh dipikirin banget. Omongan orang tuh, gitu. Ya. Ibu kalau ketemu teman mana yang lebih menyenangkan untuk didengar? Satu, begitu teman. Ih cantikan deh, seneng nggak? Beneran Tuh. bohong ya. Mungkin sih, mungkin. Itu menghibur aja sih, benar. Tapi bisa gini loh, ih kok gemukan sih? Nah, benar. Nah, bisa ngambek nggak? Padahal emang gemrot gitu misalnya. Bener nggak ini? Iya. Nah, saat omongan orang merusak kedamaian kita, itu samut banget namanya. Oke? Terus kalau bilang Nah, apa yang gemuk kita- itu menghilangkan senang, bukannya kita menghina gitu. Ya, namanya misalnya. gemuk ya tetap aja. Iya, Ibu, balik lagi, Ibu mau ngomongin gemuk kek. Bu, ini ya, setiap omongan yang keluar, itu terserah Ibu mau gimana, yang penting sikap hatinya. Iya, betul. Body shaming, betul. Makanya disitulah nanti ada kata-kata nih. Jangan berbuat kerusakan. Hati orang ya. Hati-hati loh Bu, omongan kita bisa ngerusak suasana orang loh. Betul nggak? Perilaku kita bisa ngerusak orang lain loh. Makanya kalau Allah bilang jangan melakukan kerusakan di muka bumi, bukan urusan hanya sampah. Iya benar juga sih. Itu aja. Tapi omonganku, postinganku, perilakuku, tuh ngerusak lingkungan atau enggak gitu. Ibu nanti cek aja, waktu ibu datang ke satu kerumunan orang, ini orang-orang pada happy nggak? Itu aja. Contoh ya Bu ya, ini contoh nyata nih. Ibu pernah nggak ya nih, begitu ketemu orang, begitu datang, seneng banget datang dia. Pernah nggak gitu? Berarti dia menyenangkan. Vibes-nya oke. Tapi ibu pernah nggak begitu baru ngelihatnya muka, ya dia lagi. Pernah gitu nggak? Jangan ngomong lagi. Ya dia lagi gitu. Nah kayak ini lagi. Pernah nggak gitu? Ingat jangan mikir orang lain, jangan-jangan itu gue gitu. Oh, betul. Paham ya? Clear ya? Berarti kalau kita menjadi perusak lingkungan, mau itu fisik maupun non fisik, itu berarti belum al-fajar namanya. Samud banget namanya. Oke? Sip? Coba sekarang direnungin, sering keluar nggak dalam hari, di hari sehari-hari? Sering. Maaf Bu ya, waktu ibu ngelihat kerudungnya jelek dikit aja, udah itu banget Bu, kan nilai. Gak matching sama baju. Nggak matching sama baju, ini kerudung oranye, baju kuning, bawahan hijau. Misalnya, atasan merah, bawahan putih, ini bendera mau dikerek di mana? Misalnya. Iya. Oke Bu? Iya. Iya. Kan dia menggunakan kekuatannya bisa motong batu ya. Betul. Terhadap orang yang merasa dirinya paling kuat, paling hebat. Nanti itu Fir'aun. Bentar lagi. Sabar. Itu nanti urusan Fir'aun. Bu sekarang saya mau nanya Bu, Fir'aun itu nama orang atau gelar? Gelar. Nah mulai ini aneh-aneh. Namanya Arwus apa mus-mus gitu. Namanya tuh Ramses. Ya, Ramses. Jadi mus-mus. Mus-mus benar. Ya boleh lah, ibu manggil mus-mus juga bebas lah ya. Tell me nggak apa-apa. Nah sekarang saya tanya, kalau gelar berarti lebih ke identitasnya atau ke sifatnya? Sifatnya. Sifat. Oke Bu, Ya. satu. Saat dia merasa lebih baik dari orang lain menjadi Tuhan, Fir'aun banget nggak? Banget. Sifatnya. Sejanya. Coba saya mau nanya, berarti kefir'aunan ibu-ibu hari-hari suka ada nggak? Jadi kalau ibu sombong lagi jadi apa? Bagus. Mantap. Iya. Ini bagus lagi pengajian lagi
pensiun Firaun bentar ya. Bagus. Heeh. Nanti pulang pengajian, nah mulai lagi. Nah ini Firaun lagi pada tobat nih ngaji sekarang. Bentar lagi nongol lagi gitu. Bu maaf ya, berarti Firaun ada di dalam nggak? Musa ada di dalam nggak? Nah Musa itu simbol dari Al-Fajr. Saat Musa mau hadir, berarti dia lagi melawan Fir'aun. Ibu jangan mikir dongeng-dongeng waktu Musa ketemu Fir'aun, gini-gini. Bukan itu, ya bolehlah sih nggak apa-apa. Tapi bukan itu poinnya. Coba saya mau nanya. Ibu pernah dengar cerita Musa membelah lautan nggak? Iya, ada filmnya juga. Ada filmnya. Saya mau nanya, ibu percaya nggak kejadian itu? Ih, kayak ngelihat. Itu perumpamaan. Ibu ngelihat langsung nggak? Enggak. Kenapa bisa percaya? Nah, mulai. Percaya. Nah, mulai. Oh ya belum nyampe sih. Ya nggak apa-apa, ibu percaya dulu aja nggak apa-apa. Tapi maksud saya gini, berarti cerita itu ada juga terjadi pada diri kita nggak? Ya. Iya dong. Bukan hanya dongeng yang dipercayai, tetapi saat membelah lautan, dia sudah tidak sibuk lagi dengan positif dan negatif. Dia mengambil jalan tengah. Disitulah yang disebut dengan yang namanya jalan pencerahan. Lautan itu gelombang-gelombang yang sangat tinggi, Bu. Iya. Tapi emang kejadian Pak ya? Kenapa? Emang kejadian kan? Emang kejadian? Gak tahu. Ada. Iya kan. Ya, udah jangan bahas dulu itulah nanti pusing ya. Udah dulu. Jadi intinya gini, Bu. Segala bentuk apa yang ada di Quran itu pasti menggambarkan sesuatu yang ada di dalam. Ayatina sanurihim ayatina al-anfaq al-anfus, yang ada di luar dan ada di dalam, dua-duanya adalah hidup. Oke? Sip? Berarti waktu ibu lagi ngerasa sombong, lagi jadi apa? Fir'aun. Nah begitu ibu sombong, terus ya ampun sombong, ibu keluar Musanya di situ. Paham? Karena Musa itu artinya berpikir kritis. Mikir. Saat nanti mikir lebih dalam, kerasa di hati, Harunnya keluar. Harun itu nurani. Makanya cerita tentang Fir'aun pasti konteksnya Bani Israel, ada Musanya, ada Fir'aunnya, ada Harunnya. Nanti ketemu Khidir. Ini ibu jangan nganggap ini dongeng masa lalu, jangan. Tapi itu akan terjadi sama diri kita masing-masing. Bani Israel itu tubuh kita, Bu. Pikiran, pendengaran, penglihatan itu Bani Israel nih. Ini tuh yang disebut dengan yang namanya wilayah, area. Firaun itu setannya, ego. Sombong. Musa itu kesadarannya. Harun itu kesadaran level tingginya. Khidir itu lebih tinggi lagi gitu. Jadi cerita tentang Musa, Firaun, Bani Israel, itu jangan cuma dinikmati sebagai histori, dongeng, cerita, tapi seakan-akan, quote and quote ya, tidak terjadi pada diri kita gitu. Oke Bu? Oke? Berarti kalau Quran, pembuka Quran setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah ada di mana Bu? Nah, sapi betina. Bu kalau sapi, binatang, diajak kemana aja nurut ngikut nggak? Si yang apa ya disebutnya ya kalau sapi yang penggembalanya ngajak ke kiri, sapi ngikut nggak? Penggembala ke kanan, sapi ngikut nggak? Jadi kalau ibu ikut-ikutan, ya yang lain gini ikut, yang lain gini ikut. Berarti masih di fase 2. Al-Baqarah belum 8, ini kan udah 89 Bu. Kan Al-Fajr 89 kan? Iya. 114-nya baru disebut Anas. Kita mempelajari Quran bukan hatam Bu. Gini, yuk kita lihat. Pertama Al-Fatihah buka. Sadari kebinatangan. Nomor 1 yang harus diberesin siapa? Diri kita sendiri. Keluarga dulu Bu. Iya diri udah pasti.
Makanya yang ketiga Ali Imron. Ibu rajin ngaji, di rumah nggak beres. Jangan, Bu. Karena siapapun orang terdekat dengan kita, itu PR besar kita masalahnya. Makanya yang ketiga langsung Ali Imron dulu gitu. Jangan kemana-mana dulu. Nomor satu sadar diri. Nomor satu. Yang kedua orang terdekat. Nisa itu bener namanya wanita. Tetapi itu nanti ada pemaknaan menggunakan pemikiran yang mendalam. Makanya nomor 5-nya nanti Al-Maidah. Datanglah hidangan langit. Makanya nanti masuk ke Al-An'am, Al-Raf ayat 7-nya nanti naik ke langit, Anfal nanti ada peperangan, Taubah peperangan, masuk ke Yunus. Baru ke Hud. Baru ke Yusuf. Betul nggak? Baru Al-Hijr di situ, baru Ibrahim. Ar-Rod dulu ketang 13, ada Guntur dulu. Benar nggak nih? Nah ini kalau dihatamin mulu, tapi kita nggak mengambil maknanya, ya udah nggak jadi apa-apa gitu loh, Bu, maksud saya. Oke. Oke nggak ini? Oke, sip. Apa tadi? Tinggi-tinggi diri ya. Itu adalah kesombongan dalam wilayah kecerdasan, pangkat, gelar. Ada loh sekarang pulang haji nggak dipanggil Bu Haji, nggak noleh, Bu. Bu, diem. Bu Haji, gitu. Misal, ini mah misal aja, misal, contoh-contoh. Oke? Oke? Jadi ada apa, Bu? Ketinggian mau dari jabatan, harta, dan seterusnya. Samud itu valida, image. Nah, Fir'aun itu, nih, ciri-ciri Fir'aun, Bu. Ibu cek ya di dalam dirinya, awas jangan mikir orang lain ini. Nih, ciri Fir'aun. Nomor 1. Ingin dihargai, itu nomor 1. Apa, Bu? Ibu ada nggak ngerjain sesuatu pengen dihargai? Nah, kalau masih ada, Fir'aun banget berarti. Karena kalau nanti ngerjain tapi nggak dipuji, sakit hati. Ya. Karena pengen dihargai. Omongan ibu nggak didengar sama menantu, sakit hati. Dasar. Itu lagi jadi apa? Gitu. Ya. 1 ingin di apa, Bu? Yang kedua, ingin diakui. Nyari pengakuan terus kerjaannya. Yang ketiga, kebanyakan ngatur. Ngatur keyakinan orang, resek keyakinan orang, ngatur hidup orang. Udah aja. Berarti dia mau menguasai. Firaun. Bu, maaf ya, Firaun merasa dirinya Tuhan nggak? Kalau ibu ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain, ngerasa dirinya Tuhan nggak? Iya dong. Berarti menuhankan Berarti apa bedanya ibu sama Firaun? Nah, gitu. Paham ya? Kenapa, Bu? Kata-katanya tinggi. Ya, ulang ya. Ad, Samud, dan Fir'aun ini bukan orangnya. Bukan apa, Bu? Bukan orangnya. Oke. Berarti Ad, Samud, Fir'aun itu namanya contoh. Ada bapak-bapak namanya Soleh. Apa, Bu? Soleh. Pasti soleh nggak orangnya? Nah, gitu. Belum tentu. Ada ibu-ibu namanya Solehah. Pasti solehah nggak orangnya? Nah, maka Ad, Samud, Fir'aun bukan nama tapi sifat. Paham ibu-ibu? Oke? Aduh, diam gini ibu-ibu. Paham ya? Oke. Bisa dimengerti ya? Ya. Bu, seru nggak ngaji gini, Bu? Mikir. Seru buat yang mikir sih. Kalau nggak mikir malas memang sih. Apa sih? Gitu. Ibu rada-rada puyeng nggak kira-kira? Nah, kalau ibu puyeng bagus. Berarti mikir.
Kalau pulang dari sini nggak ada yang puyeng, berarti ibu nggak mikir. Alias jangan-jangan dari tadi. Gitu. Pulang-pulang mikir benerin hati. Nah, jadi pulang dari sini, bener ibu. Pulang dari sini bawa pikiran, direnungkan. Ya ampun, tadi di pengajian ngomongin Firaun, gue banget ya. Ibu jangan sakit hati saya dia ngomongin Firaun ya, kan emang bener. Ibu suka ada sombongnya nggak? Ada Firaunnya nggak? Jadi jangan sakit hati. Jadi nanti kalau ada orang ngomong setan lu, ibu bilang emang gitu. Oke nggak nih? Sip ya. Kalau ibu udah mulai nggak sakit hati sama hal-hal gini, udah mulai fajar namanya. Iya. Ntar juga lewat. Mantap ibu, mantap. Sip. Ntar yang diingat dari sampai rumah cuma ntar juga lewat. Ya nggak apa-apa sih. Udah ya, udah jam 11 nih, bentar lagi. Kita mau tanya jawab dulu atau lanjut dulu? Tanya jawab dulu. Hah? Udah. Sampai sini ada yang puyeng nggak? Kayaknya semua puyeng deh. Enggak ya, aman ya? Sok ada pertanyaan dulu nggak? Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ya Pak, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran 30 juz itu? Kalau diperas itu keluarnya kata takwa. Terima kasih. Gini, ibu-ibu, saya mau nanya ya. Anggap aja ini Quran gitu ya, saya pegang Quran. Quran ini petunjuk nggak? Oke, berarti kalau Quran ini petunjuk, ibu buka Quran nyari pahala atau nyari petunjuk? Oh, pinter, mantap. Bagus, benar. Karena hari ini buka Quran ngapain nyari pahala? Ya nggak apa-apa juga sih, tapi itu jawaban anak TK banget. Nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Nah sekarang saya tanya, kalau ibu udah dapat petunjuk dari Quran, kira-kira yang terjadi ada perubahan sikap nggak? Harusnya. Enggak kan? Kalau udah ngerti, ada perubahan nggak? Nah, berarti inti dari kita membuka Quran, ada perubahan diri nggak kira-kira? Nah, perubahan diri dalam perspektif Quran paling tinggi namanya takwa gitu. Gitu Bu. Oh, paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Ibu hafal 30 juz. Tapi pelit. Nggak takwa. Qurani nggak dia? Bu, ada nggak orang yang rajin ngaji, sholat rajin, tahajud rajin, umroh rajin, tapi pelit, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Awas jangan mikir orang lain nih. Begitu pelit siapa? Gua banget. Berarti udah takwa belum dia? Berarti mau sholat, mau puasa, mau pengajian, belum menyampaikan dia ke titik akhir yang namanya Maka saya sering bilang, kalau Quran diperes, inti dari Quran itu semuanya mengajak kita menuju takwa. Oke? Paham? Makanya Bu, maaf ya. Goals, gimana bahasanya ya? Gini. Ibu-ibu jangan nyari banyak ayatnya yang dihafal, banyak dalilnya. Jangan itu aja. Tapi dalil-dalil yang kita pelajari ngerubah diri gak sih? Gitu kira-kira. Tapi mesti ada yang memberi. Apa Bu? Ada yang memberikan. Oh iya, kan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ibu, maaf ya, sekarang sumber belajar ada di HP. Makanya saya sering bilang gini Bu, zaman ibu-ibu muda lahir, belum ada internet, nyari sumber ilmu gampang atau susah? Susah. Harus perpustakaan. Pada zaman itu, ya maaf, ini juga bukan ngebandingin sih. Wajar kalau banyak nggak tahu, wajar. Kenapa? Sumbernya susah. Kalau sekarang, Bu maaf ya, kalau hari ini emang nggak tahu apa-apa, emang milih bodoh aja udah. Betul nggak? Yang jelas Bu, kemanapun ibu belajar, kalau ada keinginan pengen tahu, Allah nanti akan ngasih jalan mau lewat manapun. Ibu kalau sehari ketinggalan sholat gelisah nggak? Kalau sehari bodoh gelisah nggak? Oh yang bener. Kalau sehari nggak punya pengetahuan baru gelisah nggak? Nah gitu.
Jangan gara-gara sholat gelisah tapi hari ini nggak dapat pengetahuan baru cuek, jangan Bu. Makanya Nabi Muhammad nomor 1 disuruh ikro dulu, baru dirikanlah sholat gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Yang mau nanya ibu. Ada mau bertanya nggak? Bu Ina bertanya. Dokter. Silakan. Silakan Bu. Mik. Ya. Oh iya. Salam. Ya. Hidayah. Suami saya punya kenalan, boleh dibilang teman akrab lah ya. Dulu banget dia berjaya banget. Dia pernah naik haji tahun 2003, haji. Tapi yang saya sedihnya dia itu tidak sholat. Sekarang usianya mungkin sudah 69 ya. Sekarang beliau itu sakit keras, sudah lemah banget. Jadi ketidur di tempat tidur aja gitu. Jadi kayak bikin rumah sakit di rumah gitu Pak Ustadz. Nah kita kan sebagai kenalannya sedih ya Pak Ustadz ya. Beliau haji, sukses dunia, tapi kenapa tidak sholat gitu. Jadi saya kalau membesuk, suami saya suka baca Al-Mulk dekat beliau. Kalau kita pas sholat maghrib, kita sholat maghrib di sebelah tempat tidurnya berimam. Tapi kalau saya suka bimbing, astagfirullah, dia kayaknya ngikut dari mulutnya ini. Allah ngikut. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Saya juga sebagai teman sedih gitu Ya. Itu Fir'aun. Iya, gini Bu. Iya, oke. Ibu mau saya jawab jujur atau basa-basi? Oh, jujur sih, bagus. Ya. Ya, jujur ya. Nomor 1, orang lain sholat nggak sholat bukan urusan ibu. Itu nomor 1. Karena dia sholat atau enggak, kita nggak tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Betul nggak Bu? Maaf ya. Contoh. Di Quran itu ada kata-kata fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Ini gampangannya dulu ya. Ini bukan berarti kalau gitu sholat nggak usah. Bukan. Tapi maksud saya, urusan apapun yang ada di luar diri kita bukan kendali kita. Dan kalau kita terjajah dan jadi tidak nyaman hidupnya gara-gara itu namanya tadi. Mikirin banget orang lain gitu. Gitu Bu. Nah, artinya yang jauh lebih penting bukan merubah dan bagaimana dia, tapi bagaimana kitanya. Iya. Gitu Bu. Maaf ya Bu ya. Ibu ngelihat dia nggak sholat, pertanyaan saya, emang di mata Allah dia lebih buruk dari kita? Iya. Tapi kan namanya sholat kan perintah Allah. Iya, balik lagi. Apapun itu. Berarti ibu membandingkan, benar nggak? Tapi menyampaikan kebaikan. Enggak, maksudnya ibu merasa bahwa ini wajib perintah Allah, dia enggak. Ibu ngerasa kasihan gara-gara dia enggak, kan gitu kira-kira. Karena yang saya tahu kan dikubur sholat tuh ditanya. Iya. Ya itu urusan nanti lah. Urusan nanti. Soalnya Bu, maaf ya, belum ada juga yang beneran dikubur tahu, ditanyanya sholat belum tahu gitu. Nah cuman yang ingin saya garis bawahi satu aja. Ibu nggak usah terlalu mikirin orang ini sholat atau enggak. Yang penting apa yang bisa ibu lakukan yang terbaik, titik aja udah. Iya. Ibu juga nggak usah jadi, aduh kasihan ya dia nggak sholat. Aduh nanti di pertanyaan dikubur gimana? Waktu dia ditanya kubur kan nggak ngajak ibu juga ya. Nah, dia sendiri juga. Bu maaf ya. Kita nggak pernah tahu kalau dia jauh lebih mulia gara-gara kita ngelihat, gara-gara dia nggak sholat kita nggak pernah tahu. Iya udah. Sip ya. Ya. Mau keluarga, mau ke anak, mau cucu, nggak ngaruh Bu. Sama aja. Loh, PR kita kan memberikan contoh. Kalau udah dikasih contoh nggak nurut gimana? Urusannya masing-masing. Kalau dengan anak kandung Pak Ustadz. Mau kandung, mau kandang, bebas Bu. Nafsi-nafsi. Iya, emang ibu mati barengan sama anak? Abi Nuh aja begini. Nah, gitu. Mau dewasa, mau anak-anak, tugas kita hanyalah memberikan contoh. Udah. Ya udah. Sekarang kalau anak nggak mencontoh ibu, jangan-jangan ibunya tidak layak untuk dicontoh. Jangan-jangan nyebelin orang tuanya, misalnya.
apalagi daya kita ya. Kalau nggak dikasih tahu, Pak. Gini Bu, urusan dosa nggak ada, urusan transferan nggak ada. Selama ibu udah mencontohkan ngasih tahu, selesai. Dan yang paling berdoa. Kenapa ada Ustaz, maaf ini ada surah yang mengatakan kalau seorang anak wanita yang belum nikah, kalau dia tidak menutup aurat itu dosa bapaknya ditanya. Tapi kan kita wajib. Iya kan PR-nya gini, kayak nggak ada gitu deh kayaknya Bu, nggak ada sih. Sok ibu bawa Quran nggak? Ada Quran nggak? Coba buka surat 17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, Barang siapa apa? yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, Berbuat sesuai hidayah Allah terus? maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Untuk keselamatan siapa? Diri sendiri. Berarti kita berbuat buat siapa? Lanjut. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Jadi kalau tersesat rugi buat siapa? Lanjut. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Bisa nggak dipikul? Nggak. Terus. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah gitu. Ada yang mengatakan dua laki istri ya Ustaz. Kalau dia yang perempuan sudah menikah, kalau tidak menurut suaminya berdosa, orang tuanya berdosa. Ulangi lagi. Lah, Qurannya ngomong gitu kok. Ulangi lagi Bu. Sob. Ini sampai asar nggak beres-beres nih. Benar Ustaz di Quran. Iya. Jadi beban gitu kan. Iya, berarti Bu maaf ya. Ibu terbebani sama dongeng cerita yang halu jadinya. Bener nggak? Iya, Ibu kalau nggak percaya ya, tambah lagi nih. 31, 33. So, ini lebih asik lagi. Ini Ibu mau bahas Al-Fajr tapi halu gimana? Baca yang pada. Sok baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia. Hai siapa Bu? Hai manusia. Bu, maaf. Quran ini buat orang Islam atau buat manusia? Pintar. Lanjut. Terus? Masih dengar nanya aja. Hai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anak. Coba Bu. Kamu khawatir, hati-hati loh ya. Suatu hari gak ada yang bisa saling nolong juga. Sekarang saya tanya, pernah dengar gini gak? Nanti, suatu saat kalau ada seorang ibu mau masuk surga, tiba-tiba anaknya teriak dari neraka. Dan dia bicara sama malaikat. Malaikat, ibu saya gak pernah ngajarin sholat. Maka ibunya dari surga dimasukin ke neraka. Ada cerita gitu gak? Dongeng ya? Tapi teman ada Pak Ustadz yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat. Sahabat surga, maksudnya yang seiman. Ada kan saya pernah dengar juga Pak Ustadz. Iya, terserah lah ya. Ini mau temen mau nggak. Gini maksud saya gini. Ibu mau surga kek, mau neraka kek, artinya urusan masing-masing. Gitu beda-beda. Itu bisa menolong juga gitu. Gimana cara nolongnya? Nanti kita dengar lagi di tempat lain begini. Iya. Jadi pusing nggak Bu? Pusing. Nah itulah kenapa ibu perlu pakai akal. Makanya denger ini iya. Termasuk denger ini iya. Makanya kenapa ulangi lagi Bu? Coba Bu ulangi lagi. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah sesuatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Seorang bapak tidak menolong apa? Terus? Dan seorang anak tidak dapat menolong bapak. Ini omongan Quran bukan? Bukan omongan si Abu loh ya? Iya. Ini katanya ngomongan orang-orang sono. Iya. Nah makanya saya gini Bu, maaf ya. Ibu mau dengerin siapa aja bagus, tapi coba pakai ini gitu. Pakai akal. Lanjut Pak ya. Lanjut. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Oke. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam
mentaati Allah. Yang ceramah gini bisa setan nggak Bu? Bisa, makanya saya juga jangan didengar-dengar amat sih Bu. Baca ini Quran. Paham nggak maksud saya? Itulah kenapa kita dikasih akal. Berarti gini Pak Ustadz. Ya. Selanjutnya kalau kita mendengarkan ceramah dimanapun, kita harus bilang sama Ustadz itu, mana dalil Al-Qurannya Pak Ustadz? Gitu dong ya kita ya. Iya nggak harus gitu juga sih, biasa aja Bu. Santai aja. Begini mungkin Pak Ustadz. Iya. Tema saya kalau Iya. maaf lahir batin. Mungkin gini, Ustadz semua baik, semua benar. Hanya mungkin cara penyampaian dan nalar dia mengertikan atas ayat tersebut. Betul. Di situ kita menerima. Jadi gini ya. Ibu mau denger siapa aja, dengerin aja dulu. Kan punya ini nih. Nah, dipikir, dirasa ini oke nggak ya? Gitu. Makanya nanti kita akan ngerti. Makanya kita belajar juga berlandaskan yang disebut ayat-ayat Quran. Berarti perlu kan kita menanya ada di Boleh Bu, boleh. ayat berapa? Cuman kan nanti kalau ada jadi nggak enak, bahaya juga. Iya. Dan mungkin juga Kan kita harus bijaksana Bu. Satu lagi boleh nggak? Surat 10 ayat cepek 100 Bu, sok. baca yang lain. Iya, jadi ibu nanti mau denger siapa aja aman gitu. Nggak usah juga pas denger, wah dalilnya mana? Jangan atuh Bu, kasihan ya. Ntar kalau dianya nggak tahu gimana? Apalagi kalau itu kata Pak Abu Warlo. Ya jangan ya. Ibu jangan bilang teman saya aja pokoknya ya. Pikirin sendiri. Yang lain baca silakan. Surat 10 ayat cepek, ayo. Ayo baca Bu. Yang udah dapat. Ada? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Terus? Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak apa? Kalau ngerti, yang nggak ngerti kira-kira pakai akal atau nggak pakai akal? Jadi Allah tuh nggak suka sama orang yang nggak mikir, main iya, nggak dipikir gitu. Berarti perlu ada logika nggak Bu? Nah, gitu. Sip ya? Makanya Bu, Ibu jangan percaya amat sama siapapun, jangan Bu. Iya. Doa anak-anak yang soleh nggak sampai dong kepada orang tuanya. Terus masih Iya, gini Bu, doa anak yang soleh itu adalah bagaimana dia meneruskan kebaikan orang tuanya gitu maksudnya. ya sedekah jariah sama doa-doa orang anak yang soleh kepada orang tuanya. Iya, gini ya. Bu, kita tuh coba jangan terlalu transaksional nih mikirnya nih. Ibu, jangan ngerasa aman kalau punya anak soleh-solehah karena nanti dia doain saya gitu. Jangan. Karena, kenapa Bu? Kalau anaknya habis Quran, bukannya itu jadi menolong ibu. Ini harus diulang lagi nggak tadi nih? Ibu mau punya anak hafiz kek, nggak hafiz kek, semua pertanggungjawaban masing-masing. Iya. Pak, maaf Pak. Iya. Baca benar arti dari surat kita baca Al-Quran itu. Kita terjemahkan baca arti. Iya. Di sana sering sekali dikatakan bagi orang yang berpikir, bagi orang yang Iya. Jadi kita berpikir memang. Ya, cuman saya kasih cuman dulu nih ya. Gak semua orang mau menggunakan jadi banyak kemakan gosip gitu. Baca aja gitu pikir. Oke? Oke nggak ini? Oke. Duh ini kayaknya belum Al-Fajr nih kayaknya nih Belum Satu episode lagi. Iya. Bulan depan lanjut. Tapi paham ya ibu-ibu ya? Nah, jadi maksud saya Itu tadi ada jatuh. terutama dengan pelajaran-pelajaran pertanyaan terakhir, ibu-ibu please akalnya dipakai. Dan yang kedua, ini yang paling penting juga sih, nggak bukan paling penting sih, ini yang perlu. Tadi saya taruh di situ tuh. Kenapa ini ada apa? Aduh, ini urusan kaos kaki lagi. Nah, jadi sebenarnya Pak, kalau kita bulan puasa katampuran apa sekalian
Mesti terjemahannya. Ya gini Bu, mau ibu mau hatam kayak mau nyari pahala terserah. Tetapi yang pasti perilaku berubah atau enggak. Tadi ibu ngomong, kalau anaknya adalah hafiz akan menghantarkan ke surga. Nah kalau ibunya nyebelin, gimana ibu mau masuk surga? Anaknya kitanya nyebelin, gitu misalnya. Paham gak nih? Jadi bukan urusan siapa-siapa. Oke? Sip ya ibu-ibu ya. Udah nanti ditambahin lagi ibu puyeng lagi. Ibu. Iya kita doa ya. Siap. Baik ibu-ibu, kita tutup kajian kita. Ibu-ibu dapat sesuatu nggak hari ini? Dapat. Benar? Jujur. Mikir nggak? Bagus, sip, mantap. Ya, yuk, Bismillah, kita doa sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Doanya untuk Bapak, untuk Ibu Nifera. Udah ditulis. Ditanya. Udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.